Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fathia Gading Haryanto, A'la, Hasnazai, Budiara, presentasikan kerja kelompok kami yang berjudul HPLC. HPLC merupakan alat yang digunakan untuk menentukan berbagai senyawa kimia dengan metode pemisahan. HPLC dapat digunakan untuk menguji sampel makanan dan minuman seperti beberapa zat adiktif, pewarna, pengawet, perasa, dan lain-lain, obat-obatan, pewarna tekstil, pestisida, lemak babi, protein, vitamin, karbohidrat, gula, kafein, plasma, dan sebagainya. Prinsip kerja HPLC. Pemisahan dengan melewatkan sampel pada suatu kolom dengan bantuan fase gerak cair yang dialirkan sampai ke detektor yang kemudian hasilnya dibaca oleh recorder dalam bentuk kromatogram. Pemisahan komponen dalam campuran berdasarkan kepolarannya. Menggunakan tekanan tinggi untuk mendorong fase gerak. Pemisahan molekul berdasarkan perbedaan afinitas zat dan tertentu. Cairan yang akan dipisahkan merupakan fase cair dan zat padatnya adalah fase diam. Analisa kuantitatif dengan teknik HPLC didasarkan pada pengukuran luas area puncak analit dengan dalam kromatogram dibandingkan dengan luas area larutan standar. Proses kerja dari HPLC. 1. Sampel yang akan diuji diinjeksikan dengan injektor ke dalam kolom. Kemudian dari injektor, memompa sampel ke kolom dengan tekanan tinggi. Kolom diisi dengan partikel padan yang berukuran kecil, dilapisi zat kimia oleh suatu cairan yang berfungsi sebagai fase diam. Dari kolom sampel kemudian akan terurai dan terpisah berdasarkan partisi antara fase diam dan fase gerak yang satu sama lain tidak bercampur yang menjadi senyawa-senyawa kimia atau analit sesuai dengan perbedaan kepolaran afinitasnya. Hasil pemisahan tersebut kemudian akan dideteksi oleh detektor. Selanjutnya, dicatat oleh recorder yang biasanya dapat ditampilkan menggunakan personal komputer atau PC yang terhubung dengan alat HPLC. Komponen dan fungsinya. 1. Wadah fase gerak. Wadah fase gerak terbuat dari bahan yang inert terhadap fase gerak. Bahan yang umum digunakan adalah gelas dan baja anti karat. Daya tampung tandon harus lebih besar dari 500 mili sehingga dapat digunakan selama 4 jam dengan kecepatan alir yang umumnya 1-2 mili per menit. Merupakan tandon berisi fase gerak, mempunyai sistem penyaring. 2. Pompa atau motor penggerak fase gerak. Pompa berfungsi untuk pompa baik dan diberikan melalui injektor. Sistem pompa tinggi mengalirkan pelarut fase gerak dari bejana pelarut ke kolom melalui pipa tekanan. Laju aliran pelarut dalam kolom pada umumnya sekitar 1-3 mili per menit dengan tekanan berkisar antara 500 sampai 6000 PSI. Kinerja pompa yang diinginkan, tekanan yang dihasilkan tinggi, fluktuasi tekanan rendah, kecepatan aliran fase gerak cepat. Beberapa jenis pompa dapat digunakan untuk KCKT asal dapat memberikan tekanan dan pendesakan pelarut secara merata, tetap, dan sinambung. 3. Injektor. Penyuntikan sampel ke dalam kolom sering menjadi masalah karena adanya tekanan balik yang cukup tinggi. Pada awalnya, sampel diinjeksikan langsung ke dalam aliran pelarut dalam kolom dengan semprit mikro melalui septum injektor menggunakan diafragma atau tanpa diafragma. Sekarang yang lebih banyak dipakai adalah sistem suntik katup kitar atau loop valve. Katup ini tidak memutuskan aliran selama proses penyuntikan dan meningkatkan kecermatan. Katup ini pun memberikan volume suntik yang tepat walaupun ada tekanan balik dan tidak memerlukan lagi sempit mikro.
Volume suntik biasanya 10-50 mikroliter dengan keterulangan 0,1%. Injektor, alat untuk pemasukan sampel ke dalam sistem KCKT. 4. Kolom. Keberhasilan atau kegagalan analisis bergantung pada pilihan kolom dan kondisi kerja yang tepat. Kolom merupakan bagian yang sangat penting dari disebut kartridge, biasanya terbuat dari stainless steel. Fungsi A. Menyaring kotoran, B. Menjenuhkan fasa diam. Penampang baja tahan karat, tahan tekanan tinggi. Ukuran partikel sangat kecil, pengapakan lebih kompak, hasil pemisahan lebih baik, dapat dipakai berulang. 5. Detektor dihubungkan dengan pipa baja tahan karat atau pipa jenis lainnya dan ujung keluaran kolom. Detektor memantau aliran pelarut yang keluar dari kolom dalam waktu yang sebenarnya. Pada umumnya, respon yang berasal dari detektor diperkuat dulu sebelum disampaikan pada alat perekam otomatis. Dapat pula respon ini dikirimkan ke suatu integrator digital elektronik untuk mengukur luas puncak kromatogram secara otomatis. Yang umum dipakai: 1. Detektor ultraviolet atau visible UVs, detektor fotodiode array PDA, fluorescent RF, konduktivitas CDD, refraktif index RID, elektrokimia ECD, dan spektrometer massa. 6. Integrator. Integrator adalah alat yang mengubah tanda-tanda listrik dari detektor menjadi kromatogram sekaligus menghitung luas kromatogram yang dibentuk secara elektronik. 7. Recorder, komputer, PC, dan printer. Hasil pemisahan kromatografi biasanya ditampilkan dalam bentuk kromatogram pada recorder. Waktu retensi selalu konstan dari setiap kondisi kromatografi yang sama dan dapat digunakan untuk identifikasi atau analisis kualitatif. Luas puncak proporsional dengan konsentrasi senyawa dalam sampel yang diinjeksikan, sehingga dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi senyawa dalam sampel. Pada analisis kuantitatif, senyawa yang berbeda memiliki waktu retensi yang berbeda. Komputer berisi software pengolahan data yang menampilkan grafik dari pembacaan absorbansi sampel terhadap perubahan waktu. Grafik hasil pembacaan disebut kromatogram. Empat, keterangan pendukung. Kelebihan HPLC. 1. Kerja lebih mudah dengan automatisasi dalam prosedur analisis dan pengolahan data. 2. Volume sampel kecil. 3. Daya pisah tinggi. 4. Merupakan metode analisis A. Cepat, B. Pekat, C. Akurat, D. Tepat, E. Reproducible, F. Preparatif. 5. Dapat digunakan untuk analisis sampel organik dan anorganik bersifat volatiledon, non-volatile, stabil dan tidak stabil secara termal. 6. Pilihan fasa diam dan fasa geraknya luas. Kekurangan HPLC: 1. Larutan harus dicari fase diamnya terlebih dahulu. 2. Hanya bisa digunakan untuk asma organik. 3. Harus mengetahui kombinasi yang optimum antara pelarut, analit, dan gradien elusi. 4. Harganya mahal sehingga penggunaannya dalam lingkup. Aplikasi. Latar belakang. Di dalam kategori produk pangan, pemanis termasuk ke dalam golongan bahan tambahan kimia selain bahan lainnya seperti antioksidan, pemutih, pengawet, pewarna, dan sebagainya. Pada dasarnya, pemanis buatan artificial sweeteners merupakan senyawa yang secara substansial memiliki tingkat kemanisan lebih tinggi, yaitu berkisar antara 30 sampai dengan ribuan kali lebih manis dibandingkan sukrosa. Pemanis yang sering digunakan dalam tambahan produk pangan adalah siklamat dan aspartam. Siklamat dan aspartam merupakan pemanis sintetis non-kalori yang paling besar jumlahnya dikonsumsi di Indonesia. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, penggunaannya hanya diperbolehkan untuk menderita diabetes ataupun orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah. Tetapi pada kenyataan penggunaan siklamat dan aspartam meluas pada berbagai kalangan dan beragam produk.
Penggunaan siklamat dan aspartam perlu diwaspadai karena dalam takaran yang berlebih dapat menimbulkan efek samping yang merugikan kesehatan manusia. Dalam penelitian ini akan dilakukan penentuan siklamat dan aspartam menggunakan metode kromatografi yang dikenal dengan High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Pemilihan metode HPLC disebabkan karena analisa dengan HPLC ini dapat dilakukan dengan cepat, daya pisah baik, peka, penyimpan sampel mudah, dan dapat dihubungkan dengan detektor yang sesuai. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pH dan konsentrasi eluan dalam menentukan kadar siklamat dan aspartam menggunakan HPLC. Selain itu, juga untuk menentukan kadar siklamat dan aspartam dalam beberapa sampel minuman yang beredar di pasaran. Metode penelitian. Sebelum melakukan penelitian atau penentuan pH di maksimum dan konsentrasi optimum untuk pemisah siklamat dan aspartam menggunakan HPLC, terlebih dahulu dilakukan pengukuran panjang gelombang untuk masing-masing senyawa di atas menggunakan spektrofotometer UV vis. Pengukuran panjang gelombang ini dilakukan karena HPLC yang digunakan memakai detektor UV vis sehingga perlu diketahui terlebih dahulu berapa panjang gelombang masing-masing senyawa tersebut. Pada pengukuran masing-masing senyawa tersebut didapat panjang gelombang maksimum atau lambda maksimum. Untuk siklamat adalah 268 nanometer dan untuk aspartam 258 nanometer. Dan pembahasan. Dari variasi pH buffer fosfat yang digunakan dalam pengukuran siklamat dan aspartam ini didapat pH maksimum dari buffer fosfat yang baik untuk pemisahan siklamat dan aspartam adalah pada pH sama dengan 6,2. Ini dilihat dari tinggi puncak dan luas puncak yang diberikan kromatogram pada masing-masing variasi pH yang dihasilkan. Sedangkan untuk variasi fasa gerak yang digunakan, didapatkan kondisi optimum fasa gerak untuk penentuan siklamat dan aspartam adalah metanol, buffer fosfat. Kromatogram yang memberikan pemisahan terbaik untuk siklamat dan aspartam terdapat pada variasi konsentrasi metanol banding buffer fosfat. 20:80. Pada kondisi ini, aspartam memberikan waktu retensi pada 5,20 menit, sedangkan siklamat mempunyai waktu retensi pada 6,67. Meskipun pada variasi konsentrasi metanol banding buffer fosfat 10:90, siklamat dan aspartam juga terpisah dengan baik. Namun, waktu retensi yang keluar untuk masing-masing senyawa sangat lama. Pada waktu retensi tersebut tidak dapat dipakai untuk pemisahan siklamat dan aspartam karena membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya dan membutuhkan eluan yang banyak dalam pemisahannya, sehingga dipilih variasi konsentrasi pada metanol banding buffer fosfat 20:80. Berdasarkan kondisi optimum yang telah diperoleh dari variasi fasa gerak metanol banding buffer fosfat, maka dilakukan pengukuran larutan standar siklamat dan aspartam dengan beberapa konsentrasi. Setelah didapatkan kondisi optimum untuk pemisahan siklamat dan aspartam menggunakan HPLC, maka dilakukan pengukuran pada beberapa macam sampel minuman yang beredar di pasaran dan lingkungan sekolah. Dari 5 sampel minuman pasar yang diambil untuk siklamat, dari 5 sampel yang diuji, hanya 1 sampel yang tidak mengandung siklamat. Dan kadar siklamat yang tinggi terdapat pada sampel B, yaitu sekitar 790,1 ppm. Sementara untuk aspartam, dari 5 sampel yang diuji, tidak ada satupun sampel yang mengandung aspartam. Untuk 3 sampel minuman yang beredar di sekolahan, tidak ada satupun dari sampel tersebut mengandung siklamat dan aspartam. Ini dapat dilihat dari kromatogram di bawah, di mana tidak ada puncak yang keluar pada masing-masing waktu retensi siklamat dan aspartam. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah HPLC didasarkan pada pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah peak menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas peak
menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.